Kali ini kita bakalan bahas semua fakta tentang masker dan bagaimana sih cara penggunaan yang tepat. Anda merasa sakit, demam, Anda yang perlu pakai masker. Pakai masker. Oh ya. Sebenarnya gimana Kak kalau kamu lihat? Nah, kalau aku sendiri sih, kita saat ini ya, menurutku kita tidak perlu saling menyalahkan. Ya, menurutku sih, ya sudah kalau memang itu dianggap kurang pas, memang kurang baik, ya ditegur aja menurutku. Jadi sekarang bukan zamannya salah-salahan dan membuat keruhan yang baru. Cukuplah nih corona ini bikin stres kita semua. Memang kalau memang aku diminta pendapat, sarung tangan medis tidak perlu digunakan oleh orang awam. Dan sebaiknya tidak, karena kenapa? Kami yang perlu. Anda pernah bayangkan nggak kalau orang muntah-muntah di rumah sakit, siapa yang beresin? Kami. Pernah bayangin kalau ada orang buang air kecil, siapa yang beresin? Kami. Pernah bayangin kalau ada buang air besar, siapa yang beresin? Kami. Pernah bayangin beresin buang air besarnya orang lain? Nggak pernah kan? Pernah bayangin kalau kita harus beresin tanpa sarung tangan? Itu bisa terjadi. Kalau Anda beli sarung tangan medis itu habis. Kita punya uang mau beli juga nggak bisa. Nah, jadi itulah manfaatnya kenapa kita bilang bahwa itu sarung tangan buat orang medis. Tapi kalau Anda emang merasa, oh aku bukan proteksi nih, tidak, bikin dari plastik aja. Pernah lihat nggak di restoran-restoran kadang-kadang ada kan dari plastik kan? Iya, itu pakai aja, itu Anda bikin sendiri atau beli sendiri boleh. Itu kan kita nggak akan pakai juga. Iya, Ya, iya, gitu. benar. Jadi harus bisa milih, bisa ya kayak Iya. mana yang utama, mana yang enggak. Iya. Nah ini soal masker nih masih banyak banget yang nanya-nanya. Jadi harus hati-hati dalam memilih masker karena banyak banget jenisnya dan surgical mask yang paling disaranin untuk kita yang sedang sakit. Jenis masker lah, ada yang masker kain, terus katanya masker bisa dicuci. Terus masker kalau ke tempat umum kayak bandara, rumah sakit harus pakai walaupun kita sehat. Nah Iya. itu banyak banget Kak. Terus jadi sempat panik kan? Aku juga sempat panik sendiri gitu. Emang beneran nih ya masker harus dipakai? Terus katanya WHO keluar ini udah bisa lewat udara. Bisa dijelasin nggak Kak hubungannya sama yang WHO bilang katanya ini udah confirm bisa lewat udara? Terus sebenarnya maksudnya apa? Terus masker itu sebenarnya pemakaiannya gimana sih? Ya oke, jadi memang benar sekarang itu hampir semua orang jadi tambah takut karena lihat data-datanya kok makin banyak yang terinfeksi. Masker itu tetap hanya dipakai oleh orang sakit atau dipakai oleh dokter yang merawat atau perawat yang merawat orang yang sakit. Atau kalau Anda tinggal serumah dengan orang yang sakit, misalnya orang tua Anda positif lalu entah gimana susah diajak ke rumah sakit gitu misalnya ya. Tapi kan kalau positif kan pasti dari rumah sakit dong, kan Iya. tesnya harus di rumah sakit biasanya kan. Nah intinya adalah kalau Anda merawat orang sakit, Anda perlu pakai masker. Tapi kalau Anda orang sehat dan Anda cuma kerja di tempat umum, bukan tempat kerja di rumah sakit atau tempat perawatan medis, maka Anda tidak perlu. Saya kasih tahu kenapa. Gini, kan kita udah tahu nih, kalau coronavirus itu dia menular lewat apa? Droplet kan? Jadi kalau ada orang bersin, batuk itu akan lewat, air liurnya akan muncrat tuh kira-kira sekuat-kuatnya dia semeter atau 2 meter lah paling jauh. Coba kita batuk aja kan nggak mungkin sampai 2 meter kan? Iya. Jarang gitu ya, sampai segitu. Jadi intinya sebenarnya Anda nggak perlu pakai masker. Apalagi kalau kita sekarang physical distancing. Jadi misalkan kita tuh memang di rumah kerja ya cuma sendiri kan, ya itu ngapain pakai masker kalau kita keluar, karena orang juga nggak ada sedekat-dekat kita 2 meter juga. Nah, jadi karena itu masker itu tidak diperlukan. Masker itu sekarang tidak menghalangi Anda untuk terinfeksi virus. Coba kenapa? Nah kira-kira, Anda pernah lihat, aku pernah tegur orang di rumah sakit kenapa? Gini-gini, dia pakai masker, maskernya cuma sampai di bawah hidung gini, ya, di bawah hidung. Bukan masalah di bawah hidungnya, lihat caranya. Dia pencet lift untuk pengen turun ke bawah. Saya nungguinnya, saya lihat, pencet lift. Habis pencet lift, dia ngomong. Nah dia ngomong tambah lama tambah jatuh tuh maskernya. Dia beresin masker itu. Tadi di lift dia benerin lagi. Nggak tahu dia ngupil atau gimana, benerin lagi. Terus dia benerin kacamata. Aku bilang, ibu tadi pakai masker. Terus ibu mencet lift itu kalau udah ada berkas liurnya orang yang pernah positif, Anda udah kena sekarang. Nah, Anda pakai masker. Itu malah iya bener-bener juga nih Iya. logikanya. Jadi kalau kita pakai masker, Iya. bentuknya kayak misalnya nggak pas di muka, otomatis kita bakalan jadi lebih sering kan megang-megang masker itu, megang-megang muka yang notabene sebenarnya kita dilarang buat megang-megang muka. Betul, Iya karena kan? dia masuknya dari situ, masuk ke mukosa hidung, ke dalam hidung ya, mulut. Kadang-kadang malah sekarang mata juga sama kayak. Jadi sekarang gini,
caranya orang itu bisa ketularan karena demikian sebenarnya. Nah cuma sekarang nggak pakai masker, kan nggak perlu beresin gitu, nggak perlu ribet. Ini karena pakai masker, muka, kan? ya nggak usah pegang Aman. muka sebenarnya. Ya ini dia pegang muka karena dia maskernya selalu pasti nggak nyaman. Pakai masker tuh nggak enak, coba aja pakai masker, pasti nggak enak. Terus kayak sesek gitu ya, maksudnya kayak nggak nyaman lah nafasnya pastinya kan. Pasti nggak nyaman. Nah karena itu justru kalau pakai masker dan dia nggak bener dan dia nggak perlu, malah dia meningkatkan risiko penularan. Bahaya tuh Iya. guys, makanya jadi masker dipakai buat yang sakit supaya Sakit kan aja. nularin ke yang lainnya. Bener. Ya. Tapi yang sakit juga harus sadar ya kak ya, kadang-kadang mereka kan kayak takut nih, banyak yang Bener. bilang alasannya, oh gue pakai masker ya karena gue takut. Lu sakit, jangan-jangan lu nggak mau pakai masker ya, lu gue yang pakai gitu. Itu Iya, nggak iya. efektif juga kan Bener jadinya. banget. Iya. Karena akhirnya ya mungkin ada orang yang denial, itu juga sering terjadi di rumah sakit. Jadi si pasien itu takut diberikan stigma kayak wah kamu penyakitan gitu ya. Jadi dia takut ngaku kalau dia sakit gitu akhirnya. Oh, iya. Karena sekarang juga ada beberapa cerita bahwa ada bullying juga. Jadi kesannya wah kamu lagi sakit nih, udah jauh-jauh gitu. Nah jadi takut karena orang jadi ada hukuman sosial buat dia. Iya. Jadi dia nggak mau ngaku kalau dia sakit, nah itu bahaya sekali. Nah itu bahaya banget. Iya. Ini juga harus dilurusin ya kayak kalau COVID-19 ini, kalau kalian positif COVID-19 itu sama sekali bukan aib ya kan? Ya bukan. Karena mereka tuh banyak yang takut banget, bener yang tadi kamu Iya. bilang